Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MDK Ramadan dengan NPM 22120111594. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait tugas etika profesi hukum, yaitu tentang kode etik jurnalistik sebagai landasan moral. Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman dalam berperilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Dalam kaitannya dengan istilah profesi, kode etik merupakan tata cara aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk lisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pers dalam lanskap kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjelma menjadi entitas yang tak terpisahkan dari denyut nadi demokrasi. Ia bukan sekedar medium penyalur informasi, melainkan juga garda terdepan pengawasan kekuasaan, arena diskursus publik, dan pembentuk opini yang signifikan. Kebebasan pers yang diakui sebagai hak fundamental dalam masyarakat demokratis membawa serta konsekuensi logis berupa tanggung jawab etis yang diemban oleh para pelaku di dalamnya, yakni para jurnalis. Tanpa landasan moral yang kuat, kebebasan pers berpotensi terjerumus dalam praktik yang merugikan kepentingan publik, mengikis kepercayaan, dan bahkan mengancam tatanan sosial. Kehadiran kode etik jurnalistik menjadi krusial. Kode etik berfungsi sebagai kompas moral yang membimbing para jurnalis dalam menjalankan tugas profesional mereka. Ia adalah kristalisasi dari nilai-nilai luhur profesi jurnalistik yang telah disepakati bersama, mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kebenaran yang dicari dan disajikan dengan akurat, keadilan dalam pemberian yang memberikan ruang bagi berbagai perspektif, independensi dari segala bentuk pengaruh yang mendistorsi objektivitas, dan tanggung jawab sosial untuk mengemban kepentingan publik dan menghindari kerugian. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital menghadirkan lanskap media yang semakin kompleks dan menantang. Arus informasi yang bergerak begitu cepat dan masif melintasi batas-batas geografis dan konvensional. Batasan antara jurnalisme profesional dan yang terverifikasi dan konten yang diproduksi oleh citizen journalism semakin kabur. Fenomena disinformasi, hoax, propaganda digital menjadi ancaman serius bagi kualitas informasi yang diterima publik. Dalam situasi ini, kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik semakin mendesak, dan untuk membedakan jurnalisme yang bertanggung jawab dan produksi konten yang tidak terverifikasi dan berpotensi menyesatkan. Maka dari itu, di sini saya mengambil masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kode etik jurnalistik berfungsi sebagai kerangka moral yang membimbing jurnalis dalam pengambilan keputusan etis dalam praktik peliputan dan pemberitaan. 2. Apa saja tantangan utama dalam implementasi kode etik jurnalistik di era digital. 3. Bagaimana efektivitas pengawasan dan penegakan kode etik jurnalistik. Kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama, kode etik sebagai kerangka moral. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan etika bagi profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Setiap profesi memiliki kode etiknya sendiri yang mencerminkan prinsip-prinsip dan nilai khusus profesi tersebut. Kode etik profesi dibutuhkan sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Sedangkan tujuan kode etik profesi adalah menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, dan menentukan baku standarnya sendiri. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis, itu pun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah sedemikian banyak.
Di samping itu, tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuknya kode etik profesi tersebut. Fungsi utama kode etik jurnalistik adalah sebagai arah moral yang membimbing jurnalis dalam menghadapi berbagai dilema etis yang mungkin timbul selama proses peliputan dan pemberitaan. Prinsip-prinsip mendasar seperti kebenaran, akurasi, keberimbangan menjadi kompas yang mengarahkan jurnalis untuk selalu berupaya mencari fakta yang sesungguhnya, melakukan verifikasi informasi yang sangat cermat, dan menyajikan berita dari berbagai sudut yang relevan. Tantangan utama yang ada dalam implementasi kode etik. Dalam konteks era digital yang terus berkembang, dunia jurnalistik menghadapi transformasi yang sangat mendalam. Era digital ditandai dengan aksesibilitas informasi yang cepat dan merata, memicu transformasi mendalam dalam cara kita mendapatkan, menyajikan, dan mengonsumsi berita tersebut. Fenomena ini tidak hanya melibatkan perubahan fundamental dalam cara jurnalis bekerja, tetapi merambah pada karakteristik isi berita, tata kelola organisasi media, interaksi dengan publik. Dalam menghadapi zaman digital di mana data dapat menyebar secara cepat dan luas, pentingnya di etika jurnalistik semakin menonjol. Kebutuhan akan keakuratan, kualitas, dan kredibilitas informasi lebih kritis daripada sebelumnya. Jurnalis harus beroperasi di tengah lautan informasi yang terus berubah dan memegang teguh prinsip-prinsip etika yang membimbing setiap langkah mereka. Kode etik jurnalistik bukan hanya sekedar perangkat aturan formal yang mencerminkan komitmen jurnalis untuk memberikan informasi yang benar, adil, dan bermakna kepada masyarakat. Penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan informasi yang terus berkembang memerlukan refleksi dan evaluasi terus-menerus terhadap kode etik jurnalistik. Salah satu tantangan paling mendasar adalah dalam ekosistem digital yang serba cepat, tekanan untuk menjadi yang pertama dalam memberitakan seringkali mengalahkan keharusan untuk melakukan verifikasi fakta yang mendalam. Kode etik jurnalistik selalu menekankan pentingnya kebenaran akurasi, namun godaan untuk segera mempublikasikan informasi demi mendapatkan traffic atau mendapatkan viral dapat mengkompromikan prinsip ini. Yang ketiga yaitu pengawasan dan penegakan kode etik jurnalistik. Dewan Pers sebagai lembaga independen yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers memiliki fungsi utama yaitu menjaga kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas pers nasional. Salah satu wujudnya yaitu melalui pengawasan dan penegakan kode etik jurnalistik. Dewan Pers menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh media jurnalis, melakukan mediasi dan memberikan penilaian atas kasus-kasus tersebut. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.